Anime yang menghadirkan pembantu Indonesia ini bagus nggak sih? Halo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, hari ini kita akan membahas anime dengan judul Kakushigoto. Anime ini adalah anime yang biasa aja menurutku, tapi masih enjoyable karena konsepnya dan ceritanya lumayan fresh dan heartwarming. Untuk singkatnya, anime ini bercerita tentang cara ayah membesarkan anaknya sendiri tanpa ibu. Ya, dengan kata lain, ayahnya ini solo rank. Ayah ini bernama Goto. Dia bekerja sebagai mangaka yang membuat cerita dengan lawakan jorok. Karena itu, dia nggak mau kalau sampai anaknya Hime tahu kalau dia bekerja sebagai mangaka, karena dia malu dan takut ketahuan. Tapi pada akhirnya Goto ketahuan dengan Hime. Tapi kita bakal bahas itu nanti. Untuk nonton anime ini, kalian nggak perlu otak yang cerdas, tapi kalian perlu waktu luang dan waktu santai buat nonton anime ini. Kalau kalian nonton langsung 12 episode, lebih baik kalian nontonnya pelan-pelan dan rasakan terus dihayati. Karena ini anime yang biasa aja. Aku nggak tahu kata-kata lain yang bisa menggambarkan anime ini, tapi aku bisa gambarkan sebagai biasa aja. Ayo kita bahas satu-satu biar kalian paham dengan otak kalian yang sederhana itu. Kenapa kalian perlu nontonnya pelan-pelan meskipun ini animenya ringan? Pertama, kita bahas ceritanya. Cerita di anime ini punya alur maju mundur karena di awal kita bisa ngeliat Hime monolog membicarakan pekerjaan ayahnya. Lalu setelah itu ada adegan Hime kecil dengan ayahnya. Dengan kata lain, adegan itu adalah adegan masa lalu Hime. Aku sendiri sebenarnya nggak tahu ini anime berfokus sama apa, tapi sebagian besar ceritanya berfokus sama 3 hal: industri manga, cara membesarkan Hime, dan misteri Goto kemana. Aku nggak ngerasa cerita anime ini bagus karena aku nggak terlalu fokus dengan cerita di bagian mereka membahas manga. Aku cuma fokus di cerita bagaimana Goto membesarkan Hime dan misteri kemana ayahnya Hime ketika dia berumur 18 tahun. Aku nggak bisa bilang cerita bagian mereka membahas manga itu nggak penting dan jelek. Jadi aku ngerasa kalau cerita membahas industri manga ini cuma dibuat biar Goto benar-benar kelihatan sebagai seorang yang bekerja sebagai mangaka. Padahal kalau mereka mau, daripada mereka bikin cerita Goto struggle di dunia manga, lebih baik mereka fokus bikin cerita bagaimana caranya Goto menghindari Hime agar pekerjaannya nggak ketahuan. Ya, bukan berarti cerita tentang bapaknya bikin manga nggak berguna, tetap berguna dan bagus selama masih ada kaitannya dengan Hime dan ada kaitannya dengan bagaimana Goto merawat Hime. Cerita di anime ini bener-bener bikin hati meleleh kalau kalian hayati, kayak ada rasa disayat-sayat gitu. Kayak misalnya contoh di episode Hime mau pelihara anjing. Di sana Hime dengar omongan tetangga kalau orang tua tunggal melihara anjing itu susah karena sibuk bekerja dan sibuk ngurusin anak. Iya, kalau di Hayati, Hime anak yang polos dan kesepian, pengen punya hewan peliharaan, tapi dia nggak boleh egois dan memikirkan ayahnya. Itu cukup sedih loh kalau dipikir-pikir. Iya, tapi akhirnya dia pelihara anjing juga, ujung-ujungnya karena ayahnya kasihan dengan Hime. Nah, ini yang menarik banget. Di setiap akhir episode, kita dilihatkan Hime yang udah gede dan asisten Goto yang ada di suatu kota kecil yang membahas betapa kasihannya keluarga Goto dan kemana Goto. Di akhir episode, kita juga dapat orang-orang iba ngeliatin kisah hidup Hime dan Goto. Itu cukup menarik sih, karena ada misteri di baliknya. Iya, kalian gak perlu iri karena kehidupan kalian juga penuh misteri kok. Misteri kutukan kapan kalian jadi orang yang sehat dan waras di sosial media tanpa logika yang bengkok. Iya, mungkin semua itu tunggu Indonesia punya mobil terbang pakai tenaga surya, baru bisa tuh kalian punya logika yang gak bengkok. Jadi cerita di anime ini, iya dibilang bagus banget sih enggak, tapi ya aku bisa bilang cukup menghibur. Apalagi kalau kalian nontoninnya bener-bener ditonton. Sebenarnya aku ngerasa agak miris karena banyak wibu yang pengen nonton anime ini karena ada Nadilasan doang. Iya, aku agak kecewa gitu karena over proud mereka nutupin mata mereka. Padahal tanpa Nadila, anime ini tetap bagus. Aku mengapresiasi orang-orang yang bener-bener nonton anime ini dan menghayati anime ini. Kalau kalian cuma nonton karena ada Nadilasan, mending kalian nonton sinetron dah. Jelas itu orang Indonesia semua yang main. Indonesia dan segala kecerdasannya. Aku ngerasa kalau anime ini cukup worth untuk dibeli DVD-nya. Ya, salah satu alasannya karena ada Takahashi Rie di anime itu, makanya aku mau beli. Selanjutnya, pengkarakteran. Untuk karakter di anime ini, pengkarakterannya terbantu banget sama voice actor. Iya, jelas dong ada Takahashi Rie. Aku suka banget bagaimana karakter Hime digambarkan sebagai anak yang kelihatan polos banget dan bener-bener suci. Dan dia nggak pernah mau ngerepotin ayahnya. Saking polosnya Hime ini, dia malah kelihatan kayak anak yang overthinking dengan keadaan rumahnya. Dia bahkan nggak pakai jasa pembantu karena ngira bapaknya miskin, atau dia nggak mau ngerayain ulang tahunnya karena takut ayahnya repot. Gila, malaikat banget ini anak. Ya, kalian lihat nggak di episode 10 di mana Hime ngehabisin stok cemilan di rumah, terus dia minta maaf sampai nangis. Itu lucu loh. Karakter bapaknya yang overprotective juga bagus untuk menunjang cerita. Jadi ketika Goto dipasangkan dengan Hime bakal kelihatan cocok. Ya, maksudnya dipasangkan dalam acting, bukan dipasangkan
dipasangkan dalam pasangan, satu anak polos dan satu orang tua yang overprotective. Ya cocok banget sih kalau dilihat-lihat karena chemistry dan hubungan mereka itu kelihatan banget. Selanjutnya kita bahas animasi. Untuk animasi di anime ini bisa aku bilang animasi yang klasik banget dari segi warna dan gambarnya. Gambarnya pun kalau dilihat sederhana banget, nggak pakai look yang mirip sama anime-anime yang biasanya. Nggak ada dada yang oversize atau apapun itu. Semuanya sederhana banget dan aku suka. Gambar kayak gini tuh memberikan kesan anime ini santai banget dan sederhana banget. Jadi ngebantu kita buat ngerasain emosi yang ada di anime ini. Dan kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang biasa aja dalam artian bagus. Aku nggak begitu bisa jelaskan kenapa bagus, tapi ya begitulah. Aku punya firasat kalau anime ini bakal punya sad ending. Aku belum nonton sampai habis. Ya cerita anime ini bagus banget kalau soal kasih sayang orang tua ke anaknya. Jadi kalian jangan sampai punya pikiran yang bodoh untuk nusuk orang tua kalian. Dan jangan bodoh juga untuk live streaming gerebek orang. Soalnya bikin resah warga sekitar gitu, bikin rusuh aja. Gak usah pakai alasan ngebantu karena ada masalah. Kau di sana malah nambah masalah, bukan ngurangin masalah. Ngatain orang pansos padahal dia juga pansos. Kalau nggak mau pansos ya nggak usah di live streaming dong kasusnya. Iya, malah jadi out of topic. Ya jadi intinya begitu. Aku merekomendasikan animenya buat kalian para Indo gamers. Dan ingat, nikmati animenya. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio dan klik tombol loncengnya. Kenapa? Biar kalian gak nanya-nanya kapan upload video baru. Kalau udah subscribe dan klik lonceng, nanti keluar tuh notifnya di HP kalian kalau kami ada upload video baru. Aku mau ucapin terima kasih buat orang-orang yang udah donasiin duitnya ke aku. Uju, Bayu Putra, Mega Bank, dan aku maunya Anonymous. Mereka adalah orang-orang yang udah sawerin duitnya buat aku. Dan terima kasih banyak udah mensupport aku. Dan kalau kalian mau donasi ke aku, kalian bisa donasi saat aku live stream. Makanya subscribe juga dan klik loncengnya Clean Sound Live. Biar kalau kami live stream, keluar notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak nanya-nanya lagi, Bang, kapan live stream lagi? Kalian juga bisa follow Instagramku biar dapat info lebih cepat di @admin_yami. Ya terima kasih supportnya para Indo gamers. Stay clean and sound.